mancing di danau. Udah diem di tengah danau nih lama banget. Masa gak dapet ikan satu pun? Tenang, sama kok, aku juga. Aku kan sedih. Aku juga. Terus nanti anak-anakku mau dikasih makan apa? Aku tuh gak punya uang. Aku juga gak punya uang. Tenang. Coba, inget gak? Kita punya Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tapi aku masih sedih. Tenang. Aku juga sedih. Aku gak punya ikan, gak punya uang. Tapi aku punya Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu nolong kita. Tuhan Yesus akan selalu nyertain kita. Walaupun kita gak punya makanan, gak punya ikan, gak punya uang, tapi Tuhannya akan sediain. Gitu ya. Jadi kita harus terus percaya dan terus apa? Semangat. Nah, supaya ndak sedih lagi, gimana kalau kita refreshing? Kita mau ke mana ya? Kita mau jalan-jalan kemana ya? Kalau ke laut. Udah bosan. Kita kan di laut terus cari ikan. Kemana ya? Gimana kalau kita pergi mendaki Gunung. Iya, kita kan gak pernah ke gunung. Bener. Yuk, kita ke gunung aja. Anak-anak di rumah mau ikut gak ya? Yuk, yang mau ikut semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan Kudaki-daki. Semuanya ke sana. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, anak-anak, sekarang sudah siap memuji nama Tuhan ya? Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, ikuti doa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan tolong buka mulut kami dan hati kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Lese, kita kan udah jalan-jalan nih. Sekarang kita udah percaya ya Lese kalau Tuhan Yesus itu selalu menolong kita. Pasti dong. Dimanapun dan kapanpun Lese. Ya. Nah sekarang kita mau nyanyikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam
kan sudah tahu nih, Tuhan selalu menolong, selalu menyertai. Sekarang kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Wah, tunggu. Tadi sudah siapin amplopnya, tapi ambil dulu di mana? Perahu dulu ya. Sebentar. Tada! Nah, semuanya kalau sudah siapin uang, uangnya dimasukin ke mana? Dimasukkan ke dalam amplop. Nanti dikasih ke siapa ya? Dikasih ke papa atau mama. Biar nanti papa mama masukkan ke kantong persembahan yang ada di gereja ya. Nah, sekarang sudah siap semua. Kita mau pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Nah, sekarang kita sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya duduk yang rapi. Kita mau persiapan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, semakin besar, berbuah, berbuah, besar lagi, berbuah, berbuah, paling besar, berbuah, berbuah. Halo anak-anak, shalom. Wah, Lese Jenny senang sekali ya. Akhirnya Lese Jenny bisa bertemu lagi sama anak-anak nih. Anak-anak sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap angkat tangannya. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, semuanya sudah siap. Sekarang sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan, Lese mau ajak kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, ikuti Lese berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah sangat baik. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa membuka telinga kami, hati kami, dan juga pikiran kami untuk mengetahui dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini ada sesuatu yang spesial loh. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Hari ini kita ada lomba. Nah, lombanya kira-kira apa ya, Lese? Anak-anak pengen tahu nggak? Yuk kita nonton sebentar ya lombanya ya. Anak-anak, sekarang kita mau lomba menangkap ikan. 1, 2, 3. Kok dapat ya? Aduh, susah Lese. Semangat. Bang Farah dapat ya. Susah Lese. Susah Lese. Enggak dapat.
Ikannya lari-lari loh, Se. Sampai pusing loh, Se. Kasihan loh. Dicoba dulu. Dapat loh, Se. Iya, taruh situ. Kacau. Sudah? Deh. Sudah habis? Belum. Susah ya? Iya. Nah, anak-anak gimana? Tadi lombanya kira-kira lomba apa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Kalau ada yang tahu, angkat tangan dong. Lah, mau dengar ada yang tahu nggak lombanya lomba apa? Oh, benar sekali. Tadi lombanya adalah lomba menangkap ikan. Siapa di sini yang punya ikan di rumah? Angkat tangan. Oh, siapa yang suka bermain ikan? Wah, kalau ada yang pelihara ikan di rumah, lo mau ajak anak-anak juga ikut tangkap ikan ya? Tadi kira-kira yang di video itu menangkap ikannya di lautan, di danau, atau di ember? Ada yang tahu nggak? Betul sekali. Tadi lombanya menangkap ikan di dalam ember atau baskom. Tadi yang ikut lomba, kira-kira 3 anak itu tadi kesulitan nggak ya dalam menangkap ikan? Mereka bisa nangkap ikan dengan mudah nggak? No, loh, nangkapnya susah sekali loh. Butuh waktu lama untuk bisa nangkap ikan satu-satu terus dipindahin. Nah, itu baru nangkap ikan di dalam ember. Gimana ya kalau orang-orang yang pekerjaannya menangkap ikan di danau atau bahkan di lautan? Kira-kira gampang nggak? Nah, itu pekerjaan yang sangat sulit dulu. Lautan kan luas, danau kan juga luas. Kalau ember sih kecil, cuman segini. Itu aja susah, apalagi kalau nangkapnya di lautan atau di danau. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau orang yang pekerjaannya nangkap ikan di lautan atau di danau tuh namanya apa? Ayo, angkat tangan. Apakah namanya petani? Oh, salah ya, bukan itu ya. Atau namanya nelayan? Nah, bener. Orang-orang yang pekerjaannya menangkap ikan itu namanya nelayan. Nelayan adalah orang-orang yang setiap harinya harus pergi ke laut atau ke danau untuk menangkap ikan. Supaya nanti ikannya yang banyak itu bisa dijual untuk kehidupan mereka sehari-hari atau untuk mereka makan. Nah, nelayan itu kan pekerjaannya susah ya. Tapi mereka punya cara tersendiri untuk melakukan pekerjaannya agar mereka bisa menangkap ikan agar hasilnya bisa banyak. Nah, sama dengan cerita hari ini. Hari ini kita mau bercerita tentang Simon Petrus. Anak-anak sudah siap belum? Duduk yang rapi, telinganya dibuka, dengerin loh Jenny mau cerita ya. Jadi pada suatu pagi ada nelayan-nelayan di tepi danau. Danaunya bernama Danau Galilea. Anak-anak ikuti dulu. Danau Galilea. Nah, nelayan-nelayan ini sedang merapikan jala-jala mereka. Loh, kok dirapikan? Kenapa loh, bukannya mereka tugasnya menangkap ikan ya? Iya, jadi nelayan-nelayan ini menangkap ikan biasanya pada malam hari. Karena ikan-ikan itu lebih mudah ditangkap pada malam hari. Jadi kalau sudah pagi, nelayan-nelayan itu akan menepi dan mereka akan membereskan jala-jalanya. Lalu pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, nelayan-nelayan ini sedang berkemas-kemas mereka ingin pulang ke rumahnya. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata muka mereka ini muram loh. Muka mereka sedih. Kira-kira kenapa ya kok sedih? Nah, ternyata mereka ini habis pergi ke tengah danau semalaman untuk mencari ikan. Tetapi mereka pulang dengan tidak membawa hasil. Mereka tidak mendapat ikan satu pun. Lalu mereka bersedih. Kalau mereka tidak bisa mendapat ikan, lalu mereka tidak bisa mendapat uang dong. Terus nanti anak-anak mereka di rumah mau dikasih makan apa? Mereka nggak punya uang untuk biaya hidup. Jadi mereka bersedih. Lalu di saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea. Tuhan Yesus diikuti banyak orang. Kira-kira Tuhan Yesus mau apa ya? Ternyata Tuhan Yesus ini
sedang bercerita tentang firman Tuhan. Nah, banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada nelayan ini, "Bolehkah aku meminjam perahumu sebagai tempat untuk membacakan cerita bagi orang-orang ini?" Lalu nelayan-nelayan ini dengan baik hati mereka memperbolehkan Tuhan Yesus untuk naik ke perahu mereka. Nah, lalu Tuhan Yesus menghabiskan waktu untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus bercerita tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang mengikutinya. Lalu ketika sore datang, Tuhan Yesus menyuruh banyak orang ini untuk pulang ke rumah mereka. Lalu Tuhan Yesus mengajak salah seorang dari nelayan itu. Siapa ya namanya nelayan ini? Nama orang ini adalah Simon Petrus. Anak-anak bisa ikuti lese ya. Namanya Simon Petrus. Iya, Tuhan Yesus berbicara kepada Simon Petrus. Tuhan Yesus mau mengajak Simon Petrus untuk menjadi muridnya. Bahkan bukan cuma itu saja. Tuhan juga ingin membantu Simon, karena Tuhan tahu bahwa Simon ini sudah pergi ke danau sampai tengah malam tapi tidak mendapatkan ikan. Makanya Tuhan Yesus mengajak nelayan-nelayan ini untuk pergi mencari ikan lagi. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kita pergi ke tengah danau lagi. Kita akan mencari ikan." Lalu Bapak Simon berkata, "Tapi Tuhan, kami ini sudah melaut dari sejak semalaman. Tapi toh kita tidak dapat ikan sama sekali." Tapi karena Tuhan Yesus yang mengajak, akhirnya Simon dan teman-temannya ikut dengan Tuhan Yesus. Mereka pergi ke tengah danau untuk mencari ikan. Dan mujizat terjadi. Banyak sekali ikan yang tertangkap di jala mereka. Wah, nelayan-nelayan ini sampai kelimpungan. Mereka bingung, wah banyak sekali ikannya. Mereka sampai tidak bisa membawa pulang ikannya loh. Wah, Tuhan Yesus itu luar biasa sekali ya. Melihat mujizat itu, Simon Petrus langsung percaya bahwa Yesus yang dia lihat itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang bisa menolong kehidupannya. Lalu Simon mengaku semua dosa-dosanya dan mau mengikut Yesus sebagai murid Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sangat baik kepada Simon Petrus, kira-kira sama kita baik juga enggak? Pastinya baik anak-anak, karena kita juga anak-anaknya. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Ada yang bisa sebutin contohnya enggak? Ayo, 1. Kita masih bisa bangun setiap pagi. Kita masih bisa makan. Kita masih bisa minum. Kita masih punya orang tua yang sayang sama kita. Tuhan Yesus masih beri pekerjaan kepada orang tua kita, sehingga mereka bisa menghasilkan uang dan bisa menyekolahkan kita. Nah, Tuhan Yesus sangat baik loh sama kita. Sekarang, kalau Tuhan Yesus baik sama kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus balas kebaikan Tuhan. Caranya adalah dengan berbuat baik kepada orang lain. Nah, kalau misalnya ada temannya mau pinjem mainan, kira-kira dipinjemin gak? Kalau anak Tuhan, harus dipinjemin dong. Lalu nanti kalau ada kokoh atau ciciknya nih mau pinjem mainannya atau pinjem alat tulisnya, nanti anak-anak marah-marah ndak. Ayo dipinjemi atau gak mau ini kan punyaku, nanti kalau dipinjem rusak. Tuh, siapa yang sukanya kayak gitu? Boleh nggak? No, nggak boleh kayak gitu ya. Terus contohnya lagi nih, yang ketiga, kalau ada temennya kesusahan, dibantuin nggak? Ayo, dibantuin atau malah diejek? Syukurin. Ayo, siapa yang sukanya ngejek-ngejek temennya kayak gitu? Baik nggak kayak gitu? No, itu nggak baik ya anak-anak. Jadi, kalau Tuhan Yesus baik sama kita, kita juga harus baik ke orang lain, ke orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus. Nah, itu cerita kita buat minggu ini. Sekarang lo semau ajak anak-anak untuk berdoa lagi ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau janji sama Tuhan untuk berbuat baik kepada orang lain. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu kepada kami. Tuhan tolong supaya kami bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Anak-anak, hari ini kita mau buat mainan seperti ini ya. Kita mau buat ikan-ikan. Ini alat-alat yang kita butuhkan ya. Gunting, pensil warna, tali, stick, boleh diganti dengan stick es krim atau sumpit ya kalau tidak ada. Isolasi bolak-balik dan juga gambar ikan. Nah, kalau anak-anak tidak bisa ngeprint gambar ikan seperti ini, bisa minta tolong papa atau mama untuk menggambarkan, lalu digunting sesuai pola ya. Pertama, kita warnai ikannya dulu. Kita mau bikin warna-warni ya. Lalu nanti sticknya digabungkan seperti ini, lalu diikat ya. Jadi seperti ini. Lalu kita mau isolasi talinya ke belakang ikannya masing-masing ya. Ditali seperti ini. Nanti kita ikatkan masing-masing ikannya ke gantungan ini. Bisa minta tolong papa atau mama ya. Jadinya seperti ini. Nah, anak-anak, ikan-ikan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu membantu kita ya, seperti Tuhan Yesus membantu Simon Petrus.